Aurelianers. Hari ini di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi melakukan kegiatan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Beberapa di antaranya kita melakukan kegiatan upacara dan juga melakukan interview dengan beberapa narasumber loh teman-teman. Nah, ya kalian mau tahu kan keseruan kita apa aja? Yuk tonton terus video kita ya. Assalamualaikum teman-teman, setelah ditampilkannya video upacara dan video sejarah tadi, kita mewawancarai beberapa warga SMA 3 Bukit Tinggi nih teman-teman. Nah, jadi di sini sudah ada narasumber kita, boleh perkenalan dulu Bang? Nama saya Radit Abdul Hakim dari 11 F1. Nama aku Khaira dari E7. Perkenalkan, nama saya Aurelia Anjana Justice dari kelas 10 S9. Oke, baik. Untuk nama Bapak Rozi Kurniawan, Pak mengajar di SMA 3 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nama Ibu Mira Fujiati, mengajar pelajaran matematika di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Oke, aku mau nanya nih Bang, apa arti Hari Pendidikan Nasional menurut Abang? Menurut aku Hari Pendidikan tuh kayak hari dimana kita bisa mengartikan apa yang kita rasakan selama ini, selama belajar dari TK, SD, SMP, dan SMA. Dan Menurut aku Hari Pendidikan tuh hari untuk mengingat jasa-jasa guru, terus juga untuk lebih memajukan kita semuanya. Menurut saya, Hari Pendidikan itu adalah momentum penting untuk kita bersama, untuk kita bisa mengingat bahwa pendidikan itu sangat penting untuk menambah wawasan, menuntut ilmu, dan membantu kita di masa depan kelak. Melalui pendidikan ini, kita juga menjadi kontribusi masyarakat dalam nilai-nilai pendidikannya. Oke. Hari Pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya kita dalam menghargai ya. Sebenarnya pada semua hari itu hari pendidikan. Cuma pada tanggal 2 Mei ini adalah merupakan dimana hari ini merupakan salah satu bentuk hari yang kita hargai sebagai salah satu perjuangan guru-guru dahulu. Nah, dalam memberantas penjajahan, nah sehingga kita bisa mendapatkan kemerdekaan negara kita ini lewat pendidikan, dan dengan harapan pendidikan ini dapat memajukan negara kita ke depan. Kemudian kalau kita lihat dari segi pendidikan itu sendiri, sebenarnya pendidikan itu adalah memanusiakan manusia ya. Artinya dengan pendidikan kita akan menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang betul-betul berilmu pengetahuan serta berakhlakul karimah. Itu pada hakikatnya. Nah, Hari Pendidikan Nasional, nah ini barangkali kita tidak lepas dari tujuan pendidikan sebetulnya ya. Jadi yang pendidikan ini artinya kan kita mencerdaskan seluruh siswa-siswa yang termasuk di dalam kategori siswa wajib belajar. Nah, di sini pendidikan ini sangat penting bagi kita yang diawali mulai dari sejak kita mungkin dari lahir itu sebetulnya sudah ada pendidikan sampai kita terus menginjak sampai dewasa ya. Nah, jadi pendidikan ini tidak lepas juga dari lingkungan. Nah, baik itu dari yang pertama itu dimulai dari pihak rumah tangganya masing-masing, kemudian bisa dari lingkungan sekolah dan juga dari lingkungan pergaulannya. Oke, pertanyaan kedua ya Bang, misal nih Abang jadi Menteri Pendidikan,
apa kemajuan pendidikan yang ingin Abang lakukan? Pertama, saya akan menghapuskan namanya UN, mempercepat siswa pulang, dan akan memudahkan siswa dalam belajar. Aku lebih pengen siswa-siswi itu memilih minat bakatnya tersendiri aja. Saya ingin guru-guru mendapatkan kualitas yang terbaik, kayak misal dari gajinya. Itu tuh kan banyak sekarang nih honor-honor yang gajinya tuh belum pantas kan. Dan juga kita memajukan teknologi dalam pendidikan ini, seperti kayak kita lomba-lomba kayak opsi gitu kan. Nanti sekolah tuh bisa proyek-proyek prakteknya tuh bisa alat-alatnya tuh. Ya. Untuk menumbuhkan semangat belajar, terutama kita harus melihat situasi dan kondisinya. Karena pendidikan pada saat ini itu sudah agak berbeda dengan pendidikan pada masa lalu. Sekarang kita lebih banyak mengemban atau mengecap pendidikan lewat sebuah kemajuan teknologi. Maka yang harus kita perhatikan itu sendiri adalah bagaimana kita bisa membawakan diri kita sesuai dengan zamannya. Artinya, kalau kita ingin memajukan siswa dari segi pendidikan, maka kita harus masuk dalam lingkup siswa itu sendiri terlebih dahulu. Apa yang mereka mau, batas kemampuan apa yang mereka miliki, maka dengan mengetahui itu semua kita akan bisa memacu atau menumbuhkan semangat dari siswa-siswa kita untuk belajar. Untuk meningkatkan minat siswa di sini nampaknya bagi Ibu, mungkin generasi kita sekarang ini udah generasi Gen Z ya. Nah, jadi di dalam keseharian mungkin nampak bagi Ibu memang adab yang harus lebih dipertinggi nampaknya, karena dibandingkan adab dengan ilmu. Nah, kalaupun kita berilmu, nah tapi kita tidak beradab, nah itu akan percuma, sia-sia. Tapi sebaiknya adab dan ilmu itu harus saling seimbang. Nah, barangkali bisa yang handphone dari masing-masing kita yang memiliki ini, sebaiknya kita harus pandai menggunakan gadget kita. Gunakanlah gadget kita ini dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Oke Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Menurut Abang, seperti apa pendidikan yang ideal untuk masa depan Bang? Pendidikan yang ideal untuk masa depan itu di mana siswanya itu bebas untuk melakukan berkreasi, tidak dikekang-kekang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin segitu saja dari saya. Menurut aku, seperti yang aku katakan tadi, aku lebih milih yang sesuai sama minat bakat kita biar kita lebih gampang untuk di masa depan. Menurut saya, pendidikan yang ideal itu bukan pendidikan yang hanya berfokus pada akademik saja, tetapi juga kreativitas, kemampuan berpikir kritis, itu sangat penting. Ya, harapannya dari siswa-siswa kita pada saat ini, mungkin mereka jangan terlalu terbuai dengan sebuah kemajuan, sementara dengan kemajuan itu sendiri pada hakikatnya itu bisa kita gunakan pada hal yang positif, sehingga dengan menggunakan semua kemajuan dengan positif kita akan menjadi pribadi-pribadi yang positif juga, dan siswa pun juga bisa meraih cita-citanya ke depan dengan hal yang baik. Gunakanlah sebuah kemajuan pada hal yang positif saja, kemudian jangan terbuai dengan semua kemajuan tadi. Contoh mungkin dengan sebuah kemajuan sekarang teknologi HP ya. Nah, banyak siswa Bapak lihat sekarang menggunakan HP lebih pada main. Nah, sehingga habis waktu dengan main saja, apapun bentuk yang mereka harapkan tidak tercapai, apalagi cita-cita. Jadi gunakanlah semua kemajuan itu untuk pendidikan. Kita gunakan HP untuk sebagai media pembelajaran. Insya Allah nanti ke depannya kita akan bisa menjadi orang-orang yang lebih sukses. Pesan Ibu untuk remaja, mungkin di sini siswa yang ada di Indonesia pada umumnya, siswa SMA Negeri 3 pada khususnya. Nah, di sini Ibu ingin
meningkatkan pendidikan itu dimulai dari dirinya masing-masing. Nah, jadi kita harus lebih memantaskan diri bagaimana caranya supaya memperlihatkan diri kita masing-masing itu berharga di dalam lingkungannya masing-masing. Itu bisa diperlihatkan dengan mungkin dengan pengetahuannya, barangkali dengan attitude-nya yang paling utama. Karena attitude di dalam hal sekarang ini sudah sangat mulai hilang. Jadi barangkali mungkin disebabkan karena handphone ini juga ya. Karena dalam handphone ini kadang-kadang anak-anak ibu sosialnya lebih kurang. Nah, walaupun cerdas, ilmunya banyak, tetapi kalau kita sudah tidak attitude kita sudah kurang, nah itu akan percuma. Jadi ibu harapkan di sini masing-masing siswa ini yang merasa dirinya sebagai siswa, minta tolong ibu, tolong perhatikan attitude-nya, kemudian sosialnya juga lebih dibaguskan lagi. Terima kasih banyak ya Bang. Oke, terima kasih ya Khaira. Makasih ya Aurel. Pak, makasih ya Pak. Makasih untuk waktunya dan ilmunya ya Pak. Oke, makasih atas ilmu dan waktunya ya Bu. Nah, gimana nih teman-teman? Dari kegiatan kita tadi, banyak banget kan ilmu yang bisa kita dapat dan juga bisa membuat kita menjadi generasi emas di tahun berikutnya nih. Nah, jangan lupa terus nontonin video kita selanjutnya ya. See you!